buat yang pertama di views itu buat folder namanya komponen. Kemudian di view-nya kita buat file dulu, misal admin.php. Anu aja, perhatikan aja dulu. Ini saya rekam, nanti kalian ini videonya stop-stopan lah kan nanti di ini. Kemudian kita buat HTML5. Kemudian di sini kita buat misal di sini app laundry. Kemudian yang perlu lagi kita simpan dulu. Nah, di sini kita buat link. CSS. Nah, ini hrefnya itu di asset slash CSS slash bootstrap min CSS. Kita ulangi aset CSS bootstrap min.css. Kemudian kita simpan. Ini saya masih dari awal, jadi kayak tadi shortcut yang ada dua ya, shortcut kalau kalian goleki bingung kayak di mana file di mana, daripada gitu kan kalian tekan Ctrl P. Beda ya, Ctrl Shift P itu kalau untuk mau perintah, tetapi kalau Ctrl P itu untuk nyari filenya. Misal kayak di ini tekan aja routes. Nah, ini kita buat routes. Sementara saya buat untuk home, ini kan home titik index. Ini sudah home indexnya, saya tetap kayak gini rootnya. Kemudian saya buat nyari di home app controller. Kayak ini saya buka. Lah yang di sininya saya ganti dengan admin. Ctrl S, kemudian kita refresh untuk yang di sini, kita F5. Nah, ini sudah, kita cek dulu apakah linknya itu sudah benar. Nah, ini klik kanan aset. Nah, kayak gini berarti linknya sudah benar. Kemudian CSS-nya sudah saya import. Kemudian di sebelum body ini kita buat untuk script import scriptnya. Ini src nya itu aset juga kan di folder aset. Maksudnya kalau gini saya jelaskan, ini ngimport file bootstrap di dalam folder aset, kemudian di folder CSS. Jadi kayak gini tuh foldernya, karena kan tadi di public itu kalian buat folder assets, terus paste CSS sama JS nya folder itu. Lah ini yang ini JS nya, JS kita cek di JS itu apa aja, saya enggak apa. Ini di public yang kita mau add itu bootstrap min.css. Berarti di sini JS bootstrap min.js. Kita simpan, sudah. Oke, ini kalau sudah, lanjutnya kita mau buat nav dulu. Kita buat navnya. Kalau kalian nanti kerja
Ini bisa biasanya kalau ini pastikan kayak di documentation. Nah ini introduction, kemudian browsernya get started. Nah ini get startednya ini ada viewport, ini sudah tidak ada masalah. Kemudian ini nanti kalau pakai pupilnya, oke, kita buat untuk ini saya pastikan dulu ininya jangan sampai lupa. Ini saya copy dulu di indeksnya tadi sudah pakai ini enggak. Kalau sudah berarti, nah ini berarti sudah, berarti gunanya apa ini untuk konten device width-nya itu untuk responsifnya. Ini untuk responsifnya, jadi kayak gini. Terus kita buat nav. Bentar, enggak apa saya example. Oh saya bentar, bentar, ikon nav. Nah ini navbar. Navbarnya itu gunanya di, nah ini untuk atasnya. Nah ini kita sebenarnya ada satu lagi yang kalian kalau ngetik so biar cepet, ini adalah ini. Kalau extensionnya itu extensionnya HTML5, kalian cari aja yang HTML5 jadi lebih enak. Kayak gini kamu ngetik ya kayak nav, kemudian kelasnya di sini ada kelas navbar, navbar expand, lg, bg, elite gitu. Itu navbar terus titik navbar expand, kemudian expand strip lg, terus kemudian titik lagi bg light. Nah kayak ini tak enter nanti wis jadi kayak nav gitu. Kemudian di situ ada container fluid, kita buat container fluid titik container fluid, enter. Ini sudah div-nya sudah otomatis. Kemudian buat a kelas navbar brand, a titik navbar strip brand. Ini sudah harap. Kemudian di situ, oh ini navbar. Ini ditulisi misal nggonmu jenengmu, misal perusahaanmu apa, Cucu Laundry. Nah, misal contohnya. Kemudian setelah A, nek komo ini bisa langsung ini, cuma kalian biar mengetahui kayak ini button ini gunakan untuk yang button collapse ini. Nah ini untuk ketika dikecilkan itu iso enek muncul gitu. Biar kalian ngerti, ini button, kemudian kelasnya itu navbar toggler, kemudian ya udah
enter. Nah, ini navbar toggler. Di sini kita kasihkan atributnya, tipenya button, kemudian ds. Nah, ini data bs toggle, data bs toggle. Ini kalau bedanya, kalau yang bootstrap 5 itu biasanya pasti ada kata-kata bs nya. Ini ya, kalau untuk yang 4 itu nggak pakai bs. Itu pembedanya. Bs toggler ini collapse, collapse. Kemudian data bs targetnya, data bs target itu navbar, misal diganti sama dengan div-nya navbar, gitu aja. Kemudian area kontrol, sama dengan navbar support content, auto z itu untuk membuat, jadi mengisar dan orang kayak tadi kamu tak balik neneh yo, kan Rono datang geser gitu kan, harus gini kayak ini kan harus kayak di sini terus glosor. Nah, kalau alt z itu dibuat wrap, jadi dibuat ini satu halaman. Tapi kalian nanti kalau lihat ojo tok enter yo, ini kan bisa, ini 14 ini kan memang satu apa ya, satu kesatuan. 14 itu dawa akeh. Ini sebenarnya kamu gludur gitu. Kemudian area kontrol, area expand-nya false. Nah, ini area expand-nya sama dengan false. Kemudian ini area labelnya dikasih nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa. Kemudian di sini dikasih span, isinya span kelasnya itu navbar toggler icon. Nah, ini Ctrl S, kita jalankan F5. Nah ini nanti ketika ini nanti nggak munculnya ketika passwordnya di resize. Jadi kalau kalian nang HP itu kan moro-moro nanti ke bawah gitu saja. Ini nanti ada ke bawah gitu. Lek kamu ndak dia ngeludut masih ke serot gitu. Mudah. Nah, nanti cobaan lah kalian di ini. Ini sudah, kemudian di buttonnya sudah buat. Kemudian di sini kita buat navbar yang di flash navbar collapse. Nah, ini tadi togglernya. Oke. Kita buat titik, kemudian kalian jangan samakan loh ya. Mesti kalau saya buat gini karena saya sudah ekstensinya sudah ada. Tapi lek kurang enak ya gantiin kayak div kelas gitu, ngeteko gitu. Cuma nanti gitu. Ini div kelas collapse navbar collapse, kemudian titik navbar
collapse, kemudian ID-nya navbar A. Ini posisinya navbar A ini, samakan navbar A. Enter. Kemudian di sini kita buat UL kelasnya navbar kemudian titik mi auto titik mp2 titik mp .lg .0. Enter. Kemudian li titik nav item. Kemudian ulea dulu, ulea titik navlink aktif. Titik aktif, sorry. Kemudian di sini kita kasihkan page-nya. Ini misal home. Nah, ini kalian tinggal copy paste saja. Tinggal copy paste. Misal ini yang di sini kita kasih packer dulu. Kita packer. Kemudian di sini misal ini aktifnya dihilangi. Kita coba. Ini ada home, ada login. Ini home dulu aja, loginnya nanti posisinya ditaruh di ini. Ini ada yang kurang benar karena apa? Di sini itu harusnya tak besarkan dulu. Bentar. Ini ada yang kurang benar, harusnya ini tidak muncul kalau ini muncul ketika sudah kecil aja. Oh, konsep. Toggle itu tadi Pak. Apa? Ada yang
typo kayaknya tadi Pak. Bentar. Nafah. Togglernya itu. Oh, Yang togglernya. pertama, ya itu kan oke. Oh, G-nya. Oh, iya. G-nya yang double, toggle. Nah, ini kan, benar. Saya tipe di kelasnya. Ini nggak muncul, tapi kalau nanti dikecilkan, misalnya saya buat klik kanan, inspect. Nah, ini jadinya gini. Jadi diklik gitu kayak gini. Itu kalau ini kalau dibesarkan itu togglernya nggak muncul. Togglernya nggak muncul. Kemudian kita mau bagi ini yang nabarnya. Kemudian di sini kita buat ada sidebar. Yang sini sidebar. Di sidebar sini yang konten, sini misal saya putar gitu. Nah, di sini kita buat di bawahnya kita kasih row. Misal ini enough. Bisa